Tak jera, 2 orang residivis pencuri gawai di Kabupaten Sukoharjo kembali ditangkap polisi. Pasca perundungan di sekolah, 4 siswa SMP Negeri 1 Kabupaten Blora pindah sekolah. Ulama besar Kota Semarang, Kiai Haji Soleh Darat diusulkan sebagai pahlawan nasional. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Pabrik vulkanisir ban yang terletak di area industri Kaligawe di Kota Semarang terbakar Selasa kemarin. Salah satu karyawan pabrik mengatakan, api tiba-tiba muncul setelah terdengar ledakan di bagian atas ruangan produksi. Kaligawe, guys. Wow. Usai terdengar ledakan, api cepat membesar dan merambat ke seluruh ruangan produksi karena banyaknya material yang mudah terbakar, sehingga membuat karyawan pabrik berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. 4 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil tangki dari PDAM dan Disperkim Kota Semarang dikerahkan untuk memadamkan api. Temanku kan ambilin, terus ada bunyi dor, tak lihatin itu berupa api ke atas nyamber terus buruk kabeh semuanya. Terus kebakar itu lah, terus tak ngerti loh. Terus koncoku wedi ning njaba kabur terus aku ini kok gini gede, terus aku ikut ning njaba untuk menyelamatkan diri aku. Kepolisian Polsek Genuk Semarang mendata luasan area yang terbakar diperkirakan mencapai 120 meter persegi. Di kawasan industri ini ada kebakaran sebuah pabrik yang memproduksi vulkanisir ban. Kejadiannya mungkin dari keterangan para saksi jam 8:50 kami langsung mendatangi ke TKP bersama Puspika dan mengecek kondisi kebakaran. Untuk pabrik ini kan berukuran sekitar 100 meter persegi ya, 120 meter persegi. Barang atau peralatan yang berada di dalam pabrik ini terbakar, tapi kondisinya belum tahu berapa persen yang terbakar karena masih proses pemadaman. Belum diketahui jumlah kerugian dampak kebakaran ini. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi menangkap 2 residivis pencuri gawai di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 2 tersangka kasus pencurian gawai dengan pemberatan ditangkap dan dibawa ke Polsek Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keduanya ternyata merupakan residivis dan telah 2 kali dipenjara. Kali ini mereka ditangkap setelah terbukti melakukan pencurian 2 laptop dan 2 ponsel yang dicuri dari 3 lokasi. Dipimpin Kanwil Reskrim dan anggota Resmob berhasil mengungkap surat tersebut dan diamankan 2 pelaku inisial A dan M. Dan saat ini sudah kami lakukan penahanan, sudah kami lakukan penyidikan, dan perlu diketahui untuk selain melakukan tindak pidana 2 buah laptop, masih ada 2 TKP, 1 HP di Gondilan dan di Pabilan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pasca perundungan di sekolah, 4 siswa SMP Negeri 1 Kabupaten Blora pindah sekolah. Nantikan informasinya usai jeda.
Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. 4 siswa pelaku perundungan di SMP Negeri 1 Kabupaten Blora Jawa Tengah dipindahkan ke sekolah lain atas permintaan dari orang tua korban. Pihak SMP Negeri 1 Kabupaten Blora mengambil langkah tegas dengan memindahkan 4 pelaku perundungan ke sekolah lain. Pemindahan ini dilakukan menyusul permintaan orang tua korban saat dilakukan mediasi dengan orang tua pelaku. Saat ini, pihak sekolah sedang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencarikan sekolah bagi 4 siswa yang diduga merupakan provokator dan pelaku utama perundungan. Ya, saya nggak bisa komentar, hanya saja sekolah tetap membantu koordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya anak-anak ini tetap punya hak untuk sekolah. Jadi tetap membantu mencarikan sekolah yang dari koordinasinya dengan Dinas Pendidikan. Itu berapa siswa Pak yang bakal dipindah itu Pak? 4 siswa ya. 4 siswa ya. Itu berarti perannya pelaku yang bullying itu Dan provokator. 3 itu provokator gitu. Kelas berapa aja Pak itu Pak? Yang 4 itu? Kelas 9-nya 2, kelas 7-nya 2, kelas 7-nya 2. Sementara korban perundungan sampai saat ini masih trauma dan belum masuk sekolah. Kasus ini masih dalam penanganan unit PPA Polres Blora. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, kasus bullying yang terjadi di SMP 1 Blora, Jawa Tengah mengundang keprihatinan Bupati Blora, Arif Rohman. Rabu pagi, Bupati memimpin langsung apel pagi di SMP Negeri 1 untuk memberikan pengarahan kepada siswa. Pasca kasus bullying yang terjadi di SMP Negeri 1 Kabupaten Blora, Bupati Blora Arif Rohman mendatangi sekolah. Bupati memimpin langsung apel pagi untuk memberikan pengarahan kepada seluruh siswa dan guru. Bupati prihatin adanya kasus bullying di SMP Negeri 1 Blora yang merupakan salah satu sekolah favorit. Bupati berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama dan meminta kasus ini tidak terulang. Pihaknya ke depan juga akan membentuk duta anti-bullying di seluruh sekolah agar kasus ini tidak terulang. Bupati juga meminta agar BK sekolah memberikan pendampingan kepada korban yang mengalami trauma. Pagi hari ini kami mengadakan apel pembinaan untuk bagaimana saya baru pulang umrah tadi malam langsung pagi ini ke sini. Ini sebagai bentuk perhatian kita, sebagai bentuk keprihatinan kita. Jadi kita tentunya sedih ya atas kejadian kemarin, dan ini saya harap tidak akan terulang lagi di Kabupaten Blora. Jadi bahwa perundungan ini sesuatu hal yang tidak baik. Kita tentunya kemarin dari Dinas Pendidikan sudah mengumpulkan semua kepala sekolah ya, untuk bagaimana ke depan kita harus menjaga anak-anak kita, biar anak-anak kita ini terhindar dari hal-hal yang terkait dengan perundungan. Ya, beberapa langkah teknis nanti intinya kan ini gadget, HP ini kan timbul karena mungkin nanti penggunaan HP ini digunakan untuk hal-hal yang positif. Terus nanti ada duta anti-bullying, terus kemudian nanti ada pendampingan BK, psikologis. Dalam video amatir yang beredar, terlihat siswa yang mengenakan seragam pramuka mengerumuni seorang siswa. Terlihat korban mengalami kekerasan dari siswa lainnya. Pihak sekolah membenarkan kejadian tersebut dan telah memanggil orang tua korban maupun pelaku untuk mediasi. Sementara itu, Senin siang, polisi memanggil seluruh siswa dan orang tuanya di kantor polisi. Sebanyak 33 siswa yang terlibat perundungan dilakukan pembinaan langsung oleh polisi. Kapolsek Blora Kota, AKP Rustam menyayangkan adanya kasus perundungan
di salah satu sekolah favorit tersebut. Dugaan sementara aksi bullying terjadi karena kesalahpahaman. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menyalurkan bantuan sosial untuk perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH untuk 126 penerima manfaat dengan total anggaran mencapai 1,8 miliar rupiah. Seperti diketahui, hingga akhir tahun 2025, pemerintah Kabupaten Klaten sudah menuntaskan 1.193 RTLH. Penyerahan bantuan secara simbolis kepada penerima manfaat diserahkan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo di Kompleks Geraha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Selasa siang. Penyaluran bantuan sosial untuk perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH kali ini diberikan kepada 126 penerima manfaat yang tersebar di 70 desa, 24 kecamatan dengan total anggaran mencapai 1,8 miliar rupiah. Dan setiap penerima manfaat akan menerima 15 juta rupiah dengan rincian 12,5 juta rupiah untuk dibelikan material perbaikan rumah, Rp2.350.000 untuk upah tukang, dan Rp150.000 untuk biaya operasional pelaksanaan atau BOP. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait dengan perumahan akan terus dilakukan. Selama tahun 2025, pemerintah Kabupaten Klaten telah memperbaiki rumah tidak layak huni 1.193 rumah yang berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah Kabupaten Klaten, Basnas, pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat. Dan berdasarkan data jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten, masih ada kurang lebih 7.000 rumah. Diharapkan jumlah tersebut akan diselesaikan dalam 5 tahun mendatang. Total untuk yang ke Klaten, hasil kerjasama dari pemerintah pusat, provinsi, juga dengan Basnas dan beberapa bank, alhamdulillah kita tahun ini bisa membangun merehab 1.193. Nah, tapi datanya itu masih ada totalnya 7.000-an, jadi insya Allah akan kita kebut dalam beberapa tahun ke depan agar permasalahan rumah tidak layak ini bisa selesai di Kabupaten. Ya ini, makanya kalau 7.000 ini bisa kita selesaikan, otomatis nanti angkanya insya Allah akan hilang. Di sisi lain kan, selain rumah tidak layak huninya juga jambanisasinya kita selesaikan. Kemudian bansosnya kita berikan, sehingga ke depan harapannya bisa selesai permasalahan miskin di Kabupaten Klaten. Dan bansos ini yang perlu dipahamkan adalah ini bersifat sementara, tidak selamanya. Tapi ke depan akan kita tingkatkan kesejahteraan mereka dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang kemudian mereka bisa kemudian bergeliat. Salah seorang penerima manfaat, Wendy Imawan, menyambut gembira mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Dan bantuan senilai 15 juta rupiah tersebut akan digunakan untuk memperbaiki atap dan dinding rumah. Kalau untuk kondisi rumahnya Bapak seperti apa ya Pak sebelumnya? Atap itu kan pakainya kayu, jadi bangunan lama. Mungkin dimakan rayap jadi banyak yang patah, terus gentengnya banyak yang bocor. Kalau hujan ya kayak di luar bocor. Banjir ya. Kalau untuk yang lain mungkin selain atap, apalagi Pak yang rusak mungkin? Jadi ya karena tembok lama ya, jadi temboknya pakai masih gedung atau udah tembok? Udah bata, tapi bata zaman dulu, jadi nggak pakai semen. Nanti untuk pengerjaannya bagaimana? Ya mungkin bantuan dari tetangga atau sama yang dikerjain sendiri sedikit-sedikit. Selain menyerahkan bantuan RTLH, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, juga melaunching aplikasi Sifasum untuk mempermudah masyarakat bila ingin menyewa fasilitas umum seperti Geraha Bung Karno, gedung RSPD, maupun alun-alun yang dikelola oleh Disperhakim. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Ulama besar Kota Semarang, Kiai Haji Soleh Darat, diusulkan sebagai pahlawan nasional. Nantikan informasinya usai jeda.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Pengusulan gelar pahlawan nasional untuk ulama besar Kota Semarang yang memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Nusantara, Kiai Haji Soleh Darat, masih terus berproses. Seminar internasional yang dihadiri pakar lintas negara, diantaranya Singapura, Malaysia, dan Belanda ini, menjadi bagian dari perjuangan panjang agar ulama besar Kota Semarang, Kiai Haji Soleh Darat, mendapatkan pengakuan resmi sebagai pahlawan nasional. Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengatakan, saat ini proses pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Kiai Haji Soleh Darat telah berlangsung selama beberapa tahun. Usulan tersebut saat ini mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU. Keagamaan kita di Indonesia ini lahir dari pemikiran-pemikiran sosok Pak Soleh Darat. Nah, inilah yang kemudian membuat kami dari pemerintah Kota Semarang bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kota Semarang maupun dari beberapa organisasi masyarakat dan organisasi Islam ini berjuang agar kemudian tokoh ini bisa kita angkat sebagai diakui sebagai pahlawan nasional. Kepala Arsip Nasional Mego Pinandito menjelaskan, secara arsip dan bukti karya-karya dari Kiai Haji Soleh Darat menurutnya sudah sangat kuat untuk mendukung pengusulan Kiai Haji Soleh Darat sebagai pahlawan nasional, yakni melalui pemikiran-pemikirannya yang telah dianut banyak masyarakat Indonesia dan bahkan internasional. Kiai Haji Darat itu, Soleh Darat itu seorang pahlawan. Apa sih yang sudah dilakukan? Kita bisa langsung googling dan langsung bisa klik baca. Mau yang masih Arab pegon boleh, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia boleh, karena ini berawal dari Jawa Tengah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, wah itu luar biasa. Itulah yang kemudian nantinya akan bisa memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya kita untuk betul-betul mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Sementara itu, pengusulan Kiai Haji Soleh Darat sebagai pahlawan nasional mendapat apresiasi dari warga. Mengingat jasa beliau yang sangat besar dan sudah masyhur juga namanya, dan itu bisa buat pertimbangan untuk pengangkatan di pahlawan nasional. Seperti diketahui, Kiai Haji Soleh Darat merupakan ulama besar Kota Semarang yang memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran agama Islam di Nusantara. Beliau adalah guru pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga menjadi guru bagi Raden Ajeng Kartini. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara. Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti kirap merah putih yang digelar pemerintah Kota Semarang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan. Bendera merah putih sepanjang 1945 meter terbentang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia pada peringatan Hari Pahlawan 10 November. Simbol burung Garuda dengan lambang Pancasila setinggi 5 meter berdiri gagah di antara peserta kirap merah putih. Pelaksanaan kirap ini berakhir di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Semarang Budi Prakosa mengatakan, kirap merah putih digelar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta mengenang jasa para pahlawan. Kirap merah putih ini supaya generasi terusnya itu masih bisa mengapresiasi pengorbanan para pendahulu kita, sehingga bisa menanamkan jiwa nasionalisme, menjaga persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sementara itu, penggagas kirap merah putih menjelaskan, lewat kirap merah putih, siswa diajak meneladani perjuangan pahlawan dalam membela kemerdekaan. Itu kita mau mengajak semua generasi muda dari hari ini harus memiliki jiwa semangat nasionalisme ini. Itu bentuk daripada itu. Karena begitulah sakralnya merah putih itu.
Tak kala kita memikul bendera merah putih itu akan menjadi sesuatu yang sangat berarti, punya makna yang sangat dalam. Pemerintah Kota Semarang berencana menjadikan kirap merah putih sebagai agenda tahunan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, banyak cara untuk menghargai jasa pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan. Salah satunya dengan membersihkan Taman Makam Pahlawan. Tindakan ini menunjukkan rasa kepedulian dan penghargaan tempat peristirahatan terakhir mereka. Memperingati Hari Pahlawan, pelajar dan guru SMK di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menggelar acara bersih-bersih dan mengecat pagar di Taman Makam Pahlawan Hastana Manggala. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan pada Nusa Bangsa. Tentunya ini salah satu cara kita untuk menghargai pahlawan yang sudah gugur di medan perang saat dulu, dan juga kita ini juga menghargai di mana perjuangan-perjuangan mereka. Kita bisa mendoakan mereka supaya mereka bisa diterima di sisi Allah SWT, Tuhan. Untuk menanamkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, supaya anak-anak bisa memaknai perjuangan pendahulu kita yang telah gugur ya di medan perang, supaya anak berjuang, bertekad bisa melanjutkan perjuangan generasi penerus bangsa dengan belajar dengan giat, dengan banyak karya, dengan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Usai bersih-bersih makam dan mengecat pagar makam, para siswa berdoa bersama bagi pahlawan yang telah gugur membela bangsa. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.